Di sini kita melihat homepage dari Maxpost. Untuk bisa mengakses back-end Maxpost, kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus login setelah mendaftar, masukkan email dan password merchant yang terdaftar. Nah, pertama kita bisa melihat dashboard. Dashboard ini untuk melihat transaksi dalam satu hari. Nah, merchant bisa memilih transaksi sesuai tanggal yang dia pilih. Di dalam laporan, merchant bisa melihat transaksi penjualan dari berbagai sudut pandang. Merchant bisa melihat ringkasan penjualan produk, bahan baku, kategori, metode pembayaran, pajak, ringkasan biaya layanan, dan lain-lain. Di dalam library, merchant bisa melihat dan menambahkan produk-produk yang akan dijual. Nah, di dalam produk, merchant bisa menambahkan produk yang akan dijual seperti menu makanan. Di sini kita sudah melihat menu-menu yang sudah ditambahkan merchant. Jika ingin menambahkan, bisa klik tambah, lalu bisa menambahkan, mulai menambahkan nama-nama makanan yang akan dijual. Lalu paket adalah kombinasi dari satu menu dan menu lainnya. Nah, di sini contohnya kepala ikan dan buntut sapi. Merchant bisa combine satu makanan tersebut menjadi dua menu yang ingin dijual sebagai combo atau paket. Dalam kategori, kita bisa menambahkan kategori seperti chef recommendation, lalu cold food atau drinks. Selanjutnya ada topping. Merchant bisa menambahkan topping ekstra di dalam satu menu. Misalkan steak with mashed potato atau enggak steak with french fries. Lalu ada biaya ekstra seperti service fee, pajak, dan ada multi menu. Dalam layar publikasi, merchant bisa menambahkan iklan dalam satu menu, misalkan ada yang promo. Lalu di dalam meja, kita bisa mengatur banyaknya meja di dalam restoran. Nah, ini contoh-contohnya. Jika ingin menambahkan, bisa klik tambah, lalu pilih ukuran meja. Dan selanjutnya ada toko online. Toko online itu untuk mengaktifkan QR code dan bisa diakses oleh pengguna. Selanjutnya ada pengaturan outlet. Pengaturan outlet yaitu kita mengatur QR meja. Scan QR code harus bayar dahulu. Ketika dinyalakan berarti customer harus bayar dahulu sebelum order. Seperti itu. Oke, selanjutnya pengaturan pengiriman. Kita bisa mengatur jarak dari pengiriman. Lalu ada reservation. Kita bisa mengatur, mengaktifkan online booking dan lain-lain. Selanjutnya ada komentar pengguna. Dan di sini ada member. Nah, member ini kita bisa menambahkan orang-orang yang ingin menambah menjadi member restoran kita. Dan kartu member bisa diaktifkan. Misalkan, satu orang mendapatkan member gold atau silver dan lain-lain. Di sini ada skema top up, kita bisa mengatur dari membership tersebut. Dan selanjutnya ada poin, kita juga bisa mengatur poin di dalam membership. Lalu selanjutnya ada marketing. Dalam marketing, merchant bisa menambahkan promosi untuk ditambahkan di dalam website. Jadi ketika customer scan QR, itu bisa kelihatan langsung. Lalu di sini ada kupon. Kupon kita bisa tambahkan berlaku saat apa, kita bisa mengatur untuk kupon-kuponnya. Dan selanjutnya adalah business setting. Yang pertama ada tipe penjualan. Tipe penjualannya ada max dine-in, delivery, take away, kita bisa atur. Lalu selanjutnya ada pengaturan penjualan. Jadi bisa diaktifkan langsung PPN, lalu pajak, service fee, lalu waktu tutup, dan aktif settlement. Jadi settlement penerimaan uang ke dalam rekening merchant. Dan ada pembayaran. Pembayaran ini jadi pembayaran yang aktif bisa dilakukan oleh customer. Lalu selanjutnya ada alasan pengoperasian dan resi. Kita bisa mengatur resi yang di print nanti seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya printer dapur, kita dapat mengaktifkan printer yang aktif di dalam restoran. Lalu ada pusat bantuan untuk layanan Maxpost tersebut, customer bisa mengaksesnya di pusat bantuan. Jadi kapan harus top up kembali. Lalu ada role dari karyawan, driver, bisa diatur. Lalu pengaturan merchant yaitu data pribadi merchant. Dan selanjutnya ada outlet. Outlet kita bisa tambah
atau kita bisa kurangi outlet yang sedang beroperasi. Dan ada penarikan dana yaitu settlement. Jadi settlement kita bisa melihat di sini, dan terakhir adalah Grab Integration System. Selanjutnya kita bisa melihat platform Maxpost. Kita bisa mengatur bahasa yang diinginkan. Untuk login bisa masukkan kode outlet dan setelah itu password outlet. Selanjutnya masukkan nomor telepon. Di sini kita bisa melihat dashboard. Dari dashboard kasir, kita bisa memilih jenis penjualan. Ada dine-in, take away, dan delivery. Nah, sebagai contoh kita pilih delivery. Nah, selanjutnya kita confirm, dan setelah itu kita bisa memilih meja-meja yang sudah di add di backend, dan selanjutnya kita bisa memilih menu makanan. Nah, di sini kasir bisa memilih menu makanan yang telah dipesan oleh customer. Selanjutnya kita place order, dan di dalam place order otomatis akan terkirim ke dapur untuk di-print dan diproses oleh koki. Nah, di sini kita bisa memilih pembayaran melalui member card, cash, atau debit card, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan extra fee seperti service fee atau PPN, di-confirm, dan setelah itu kita juga bisa memasukkan discount. Diskon membership ataupun lain-lain yang sudah diatur. Setelah itu kita bisa memasukkan member card dari customer yang sudah mendaftar membership. Lalu bisa di check out atau di confirm. Untuk selanjutnya kita bisa melihat history order hari ini atau kemarin, dan kita bisa mencetak ulang resi jika diperlukan. Lalu di dalam statistik kita bisa melihat seluruh history order. Selanjutnya ada membership card. Dalam membership card kita bisa melihat member yang sudah daftar dan ada di restoran kita. Lalu untuk sold out, produk yang sudah habis kita bisa masukkan di dalam mesin POS. Lalu jika tersisa kita bisa masukkan quantity sisa produk tersebut. Setelah itu disinkronize agar customer ketika scan QR bisa melihat kalau produk tersebut telah habis. Dan selanjutnya ada printer kitchen yang bisa di set dalam mesin POS. Lalu yang terakhir, di kasir setting kita bisa melihat IP, print setting, data update. Data update yaitu ketika kita mengupdate data di dalam mesin POS, kita mengklik data update untuk synchronize di backend. Untuk selanjutnya, customer bisa mencoba untuk scan QR menu di dalam restoran. Setelah scan, customer akan diarahkan ke website Maxpost untuk memilih menu-menu yang akan dipesan oleh customer. Setelah order sukses, akan otomatis terkirim ke dalam sistem Maxpost dan bisa dikonfirmasi oleh kasir. Setelah di-approve, order akan otomatis terproses. Lalu bisa dipilih menu pembayaran. Di sini customer membayar menggunakan cash. Setelah itu, sama seperti yang tadi, kita bisa melihat history order dalam satu hari.